Saya ini dalam tahap untuk mencoba belajar masalah Jakarta Timur dan membangun kepekaan saya di masalah Jakarta Timur. Kalau saya berikan ke asisten saya dong dapat kepekaannya. Tapi nggak jadi pusing kalau terlalu banyak kemudian yang japri. Oke kok, ada yang minjem duit, ada yang minta duit, beberapa. Halo, Anda menyaksikan People's Choice bersama saya Stephanie Ginting. Kita akan kenalan dengan calon wakil rakyat kita. Karena 14 Februari kita akan memilih bukan hanya presiden dan wakil presiden, tapi juga calon legislatif di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Rian Ernest. Apa kabar Mas Rian? Kabar baik. Semoga Mbak juga baik. Baik. Nah, ini Mas Rian kan anak muda ya. Masih milenial kan? Meskipun ubanan tapi masih umurnya 36 tahun sih. 36 tahun masih masuk milenial lah ya. Masuk milenial. Lahir 87. Nah, karena masih muda jadi saya langsung to the point lah ya kalau pertanyaannya. Oke, siap-siap nih. Deg-degan nggak Mas Rian? Lumayan. Karena ditonton oleh calon pemilih dari Mas Rian ya. Betul. Apalagi yang di Duren Sawit, Keramat Jati, Jatinegara. Nah, Dapil Jakarta 5, bener ya? Betul, DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta. Jakarta Timur. Mas Rian, Ya. udah mulai blusukan, bener ya? Betul. Dan selalu bilang kalau nggak akan politik uang. Ya. Mungkin gitu untuk masuk politik tanpa uang? Berpolitik harus pakai uang. Karena di politik ada hukum besi, seseorang itu sebelum dipilih di TPS harus disukai dan dikenal. Jadi urutannya gitu ya, nggak bisa ujuk-ujuk dipilih. Dikenal dulu sama masyarakat, setelah masyarakat kenal turun ke bawah. Suka nggak sama kita, begitu suka sama kita baru dipilih. Nah, untuk dikenal disukai ini butuh biaya-biaya memang. Biaya baliho, billboard, stiker. Mungkin relawan yang keliling-keliling juga perlu kita berikan tanda kutip uang apresiasi gitu ya. Cetak kaos, cetak topi, cetak bros. Bahkan untuk kita sendiri, kalau kita belusukan tiap hari, pastikan makan di nasi goreng, makan warteg, beli kopi di Starling. Traktir tim kan. Meskipun Starling, tapi kalau traktir 5-10 orang juga duit ya. Jadi memang butuh uang. Demokrasi pasti butuh uang. Cuma nggak mesti gila-gilaan juga uangnya. Tergantung cara kita berpolitik dan jurus kita berpolitik. Semua itu relatif lah, tergantung. Nah, itu maksud Mas Rian, berarti butuh uang tapi jangan main politik uang gitu? Korek. Jadi kalau politik uang yang sifatnya beli suara gitu ya, itu akan gila-gilaan. Mungkin biaya orang yang politik uang gila-gilaan itu bisa 5-10 kali yang saya lakukan hari ini. Dan itu akan membuat, apalagi kalau pakai uang sendiri ya, atau minjem ke pengusaha yang agak-agak, tanda kutip pengusaha yang kurang baik gitu, pasti kan begitu terpilih dan dilantik, besoknya langsung memikirkan untuk balik modal atau ngebalikin pinjaman dari orang lain. Dan mungkin cara satu-satunya adalah cari proyek ya, dan ini terjadi kok di mana-mana sebenarnya, tanpa ingin menyebutkan 1-2 orang atau partai. Ini mesti kita rubah dari diri kita sendiri sebenarnya sebagai seorang caleg. Tapi gimana ngelihat mungkin sebelah kanan sebelah kiri kalau ada yang politik uang? Menurut saya sih, saya di politik tuh udah mungkin 5 tahunan. Oke. 5 mau 6 tahun saya rasa. Saya udah sampai pada titik memang ekosistem politik kita belum ideal. Jadi waktu saya di luar sistem atau waktu saya setahun menjadi teknokrat di balai kota, saya mudah menghakimi orang dengan mengatakan, kamu korup, kamu nggak baik gitu ya. Tapi sekarang saya ngeliat, ini soal ekosistem. Jadi saya nggak pernah bilang yang dilakukan teman saya kiri kanan itu benar atau salah. Ya sayangnya cara yang kita anggap mungkin dulu salah, tapi menang terus juga. Jadi buat saya nggak bisa menghakimi orang lain, karena orang lain bilang. Tapi jadi tertarik nggak? Enggak sih, karena buat saya ada prinsip-prinsip tertentu yang nggak bisa ditawar-tawar. Gitu. Buat saya ya. Nah, Mas Rian setuju atau enggak dengan persepsi orang yang ngomong kalau gitu, sebelum masuk politik atau orang yang masuk politik harus settle dulu secara financial? Ini menarik. Memang secara logika terlihat masuk akal, settle secara financial. Tapi menurut saya sih ngomong begini bukan sebagai orang yang merasa udah settle financial ya, tapi saya membayangkan kalau saya sudah settle secara financial, udah bisa di tahap hidup yang lumayan nyaman, bahkan di atas nyaman gitu ya. Ibaratnya anak mau kuliah ke luar negeri aman, liburan 2 kali setahun ke luar negeri aman. Apakah saya mau belusukan lagi? Apakah saya mau harus turun lagi ke masyarakat, masuk ke kampung banget, masuk ke anak gang, cucu gang untuk suara? Bisa jadi saya udah terlalu nyaman nih sebagai manusia. Justru
menurut saya bukan soal saya tahu secara financial, tapi paling nggak tahu dirinya, tahu keunggulan, tahu kelemahan, dan tahu sebenarnya passion dan drive dia buat publik itu apa. Ini ditunjang dengan pengalaman di sektor swasta. Kenapa ini menjadi penting? Karena untuk biaya politik tadi butuh fundraising, butuh patungan rakyat. Kalau seorang Rian Ernest baru lulus kuliah, hanya punya idealisme, lalu bilang, gue mau nyalek, lalu fundraising ke orang-orang, pasti orang kan bingung. Kamu ini siapa? Kamu udah ngapain di hidup kamu, kok kamu mau nyalek gitu. Makanya saya selalu bilang ke rekan-rekan muda atau mahasiswa yang nanya saya, Bang, saya mau politik gimana? Saya selalu bilang, jangan langsung politik praktis. Kerja dulu aja profesional. Mau jadi lawyer, jadi lawyer. Mau jadi seniman, mau jadi koki, silakan jadi koki. 5-10 tahun, sehingga kamu tuh tahu betul tadi keunggulan kamu, kelemahan kamu, dan kalau kamu dikasih jabatan publik, kamu mau ngapain. Barulah kamu bisa fundraising. Fundraising kan orang tahu, oh orang ini tahu dia mau ngapain dan dia punya kompetensi kok. Misalnya dia adalah koki, oh dia koki yang hebat kok, dia udah masuk hotel bintang 5 ini segala macam. Orang juga inginlah menyumbang 1 juta rupiah, 10 juta rupiah karena sudah melihat portfolio. Ya. Mas Rian pernah di law firm ya? Pernah di law firm saya 5 tahun pertama sebelum nyemplung di Teknopat, saya di law firm. Nyesel nggak ketika tahu gajinya sepertiga dari law firm katanya Mas Rian? Ini memang sebenarnya ini berpengaruh erat dari istri saya sekarang, Nurul. Jadi waktu saya sudah kerja nyaman di law firm, gajinya $, punya anak buah, punya sekretaris, training ke luar negeri. Gitu. Banyak ya fasilitasnya. Seru. Kalau sejujurnya ada kangen-kangennya juga. Tapi pada saat dulu Pak Basuki Cahayapurnama mencari lawyer untuk membantu beliau di Balai Kota, gajinya memang cuma sepertiga dari gaji saat itu. Dan saya agak takut juga. Mobil baru nyicil 2 bulan, ibu saya kayaknya baru sembuh dari sakit, duit saya juga pas-pasan. Tapi pacar saya saat itu, Nurul yang sekarang jadi istri saya, pada saat saya tes gitu, gaji gue sepertiga nih, gimana nih? Masih mau atau enggak? Iya, masih mau nggak sama gue sebenarnya. Tapi istri saya, Nurul, pacar saya bilang, aku tahu kamu harusnya kamu ambil lagi karena kesempatan ini tuh nggak datang 2 kali. Oh gitu, justru didukung ya? Justru jujur kalau mungkin saat itu Nurul bilang, nggak usah lah Rian, nggak masuk akal, mungkin saya nggak di hadapan Mbak hari ini mungkin. Jadi kadang-kadang sebagai manusia biasa saya ada takutnya, tapi kadang-kadang yang di atas memberikan petunjuk atau jalan yang mendorong saya juga ke jalan-jalan sektor publik. Nah, akhirnya sekarang nyalek di DPRD DKI Jakarta. Nyalek DPRD. Kenapa DPRD DKI Jakarta? Karena 2019 nyaleknya untuk DPR RI. Saya sih sekali lagi setelah 6 tahun berpolitik, saya sudah melihat realita politik, ekosistem politik, dan peta-peta politik. Untuk saya, Rian hari ini, saya rasa kelas saya tuh belum bisa untuk DPR RI. Wow. Apa yang buat Mas Rian berpikir kayak gitu? Karena tadi dikenal, disukai, dipilih. Oke. Untuk bisa dipilih menjadi anggota DPR itu butuh suara yang begitu banyak, area yang begitu luas, kerja-kerja relawan yang begitu dahsyatnya. Dan saya itu budgetnya betul-betul at cost, nggak ada kayak mewah-mewah ya, dangdutan lah, ya bagi-bagi sembako lah. Saya kan nggak seperti itu ya, seorang Rian. Jadi buat saya ini juga nasihat dari guru politik pertama saya, Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau katakan kalau kamu mau melayani masyarakat, mulai dari rendah dulu aja. Dalam konteks Jakarta ya DPRD DKI. Ini sebenarnya saran beliau 5 tahun lalu yang saya nggak ikutin sebenarnya. Dan saya kena omel. Rebel gitu. Iya, dan kalau beliau nonton, sebenarnya saya kena omel beliau saat itu. Karena beliau bilang, nasihat saya kan harusnya kamu DPRD dulu gitu, ngapain kamu DPR RI. Tapi ya no regret, nggak ada penyesalan, tapi buat saya oke, ini saatnya saya untuk lebih mengukur diri saya dan mencoba lebih realistis lah. Saya DPRD DKI Jakarta. Oh, jadi justru dalam politik nggak boleh terlalu tinggi harapannya gitu ya. Jadi harus tahu kita ada di mana. Iya, mungkin saya sebagai anak muda saat itu kan, ya politisi semua punya ambisi lah. Saya punya ambisi, Mbak pasti punya ambisi. Tapi setelah saya mencoba mengejar ambisi itu kan akhirnya terpapar dengan realita juga kan. Bahwa tadi ini kelas berat nih DPR RI. Rian mungkin merasa secara kompetensi bisa, tapi kan kerja-kerja politik, mesin-mesin politik itu kan perlu juga, dan menurut saya Rian belum di situ. Emang dana politiknya bisa berapa kali lipat kalau misalnya nasional skalanya? Kita membayangkan aja ya Mbak ya, untuk saya DPRD besok, area pertempuran saya 3 kecamatan. 800.000 pemilih kalau nggak salah. 5 tahun lalu saya 10 kecamatan. Dengan jumlah pemilihnya mungkin 2 juta warga kali ya. Jadi
emang harus punya jaringan relawan Berkali-kali yang lipat, ya. berkali-kali lipat. Tentu ada konsekuensi budget di sana, konsekuensi mesin politik dan segala macam. Itu membuat saya udahlah, Rian kali ini harus terpilih dan menapak pelan-pelan. Nah, mesin politiknya kan udah beda juga. Oh, Nggak partainya buat- udah beda. Ini juga Itu buat dia. Bapak Ibu yang belum Nggak tahu. buat jadi makin yakin juga, nggak? Mesin politik partai saya hari ini Golkar sih luar biasa ya setelah saya masuk dan melihat. Tapi buat saya sekali lagi, udahlah, ojo ke susu, alon-alon asal kelakon aja. Karena saya melihat politik Indonesia ini tidak mudah untuk seorang Rian Ernest. Ya kita one step at a time aja. Gitu. Jadi masa-masa saya tuh menggebu-gebu, kayaknya saya punya ambisi yang gimana. Saya pikir saya udah mulai berevolusi lah. Berevolusi secara ini ya, ambisi. Tapi secara prinsip dalam politik sih enggak. Oke, dengan wilayah yang lebih sedikit untuk kemudian ditelusuri gitu, dibelusukan ke Belusukan. bawah gitu ya. Itu memang udah mulai ngerasa warga di mana? Durensawit, Jatinegara dan Keramat Jati itu udah mulai kenal Mas Rian. Paling nggak kenal, walaupun suka atau nggak suka nanti gitu. Betul. Mungkin saya juga bersyukur karena ditugaskan di tempat yang 5 tahun lalu saya sudah jalani. Oke. Jadi masyarakat di Durensawit, Keramat Jati, Jatinegara, kalau Masih lagi ingat? belusukan ingat. Misalnya saya lagi jalan, tiba-tiba ojol lagi pulang gitu, Bang Rian atau Bang Ernest gitu. Jadi saya bersyukur lah, artinya kerja keras yang lalu meskipun saya tidak terpilih, tidak mendapatkan kursi, tapi masih adalah jejak-jejak kerja keras 5 tahun lalu. Tadinya kalau nggak salah mau di Jakarta Utara, betul nggak sih? Betul, saya Terus sempat kenapa? ditugaskan oleh partai ke Jakarta Utara, terus saya coba belusukan di sana, membangun mesin segala macam, tapi buat saya nih terlalu menantang nih buat seorang Rian Ernest. Karena wilayahnya baru. Wilayahnya baru. Wilayahnya baru dan buat saya ada area 5 tahun lalu kok yang sudah cukup oke juga sebenarnya. Dan saya kan kecil di Bekasi nih, di Kalimalang, jadi semakin ingin kembali lah Warlock ke lah ya. Warlock lah, meskipun saya jatuhnya Bekasi ya, di Kayu Ringin Jaya, kelurahan, tapi kan masih Kalimalang juga. Bisa relate lah. Jakarta Utara kayaknya vibe-nya beda lagi gitu, lebih keras, lebih tough Gitu kayaknya, ya. lebih tough. Masalahnya juga beda ya. Beda. Di sana ada masalah soal banjir, sanitasi, pemukimannya padatnya luar biasa Jakarta Utara. Isu air bersih juga menurut saya sebenarnya isu pemukimannya lebih berat dan sulit Jakarta Utara. Jakarta Timur sebenarnya masyarakat Jakarta Timur jujurnya harus lebih bersyukur lah, artinya banyak teman-teman kita lain di Jakarta yang jauh lebih menantang sebenarnya hari ke harinya. Oke. Apa masalah di Jaktim ketika Mas Rian udah belusukan yang ditemuin? Sebenarnya ini masalah yang juga mungkin mirip di Jakarta dan nasional. Pertama, warga masyarakat berharap harga sembako itu stabil lah. Oke. Jangan naik-naik terus. Ini sebenarnya Emak-emak terdengar ya pas klise. itu ya, yang Itu juga nitip. ibu-ibu, betul, mama. Memang terdengar klise, tapi memang sejujurnya memang itulah yang Itu sering masalah diteriakin mereka ya. oleh masyarakat Jakarta Timur. Kedua, lapangan pekerjaan sebenarnya. Anak muda? Anak muda terutama. Saya juga sedih kalau lagi turun ke lapangan, ketemu teman-teman muda yang baru lulus, kerjanya tuh nggak menentu, freelance lah, atau nggak pada saat di marketplace tertentu lagi ada promo bulanan, baru mereka dapat order, habis itu nggak dapat order, atau nggak ada yang sudah selalu kerja panjang tapi di kontrak. Nggak jadi pegawai tetap gitu ya? Bingung kan gimana mau nikah, gimana mau nyicil rumah. Jadi Masalah anak muda banget itu ya? betul, karena saya bayangkan di posisi teman-teman kan, kalau saya masih gagah, pengen punya istri, tapi kalau mertua datang, iya om gaji saya kontrak tiap bulan, pasti kan buat kita nggak mudah ya. Untung Mas Jadi Rian udah punya istri ya sekarang ya? untunglah udah punya istri, betul, untunglah mau sama saya istri saya. Jadi ada masalah-masalah yang mungkin nggak bisa dipecahkan oleh Rian sendiri karena kalau kami terpilih itu kami jadi satu di antara 106 anggota dewan di DKI Jakarta. Paling nggak kalau kita bersuara dengan baik, kalau kita menjaring stakeholder yang terkait secara baik, saya yakin ada solusinya. Pelan-pelan kita cari solusi sama-sama. Dan tugas legislatif memang kan tandeman sama eksekutif kan. Iya, Sebenarnya yang mitra ya. pegang setir itu eksekutif. Yang pegang setir itu adalah Gubernur DKI dan teman-teman ASN di bawahnya. Kita legislatif cuma bisa tandeman aja nih, berpartner, bermitra kerja gitu. Itu juga saya sampaikan ke masyarakat. Karena saya bilang saya nggak bisa janjikan ada program konkret nih buat masyarakat di sini karena lobby-lobby panjang nih Pak, Ibu. Lobby di dalam partai, lobby lintas partai, melobi eksekutif. Jadi saya paling takut mengucapkan janji sebenarnya. Karena harus ditunaikan. Jadi nggak pernah berjanji kepada warga ketika belusukan? Jarang. Oh gitu? Nggak pernah. Saya janjikan pada saat saya turun ke masyarakat. Jadi gimana dong Pak? Saya bilang saya siap kerja buat Anda. Saya berikan ini stiker, ada nomor saya. Ada masalah apapun lapor ke saya aja.
Kalau saya ngerti solusinya, kalau saya bisa pecahkan masalahnya, saya selesaikan untuk Bapak Ibu. Tapi kalau saya nggak bisa, saya akan balas. Saya bilang, jujur Bu, jurusan ini saya belum mampu. Misalnya contoh, kalau masyarakat bilang, Pak Rian, saya mau tahun depan sekolah di kecamatan saya nambah ya SMA gitu, karena di sini banyak yang nggak dapat. Kan saya nggak bisa bilang, siap Bu, panjang dong. Lobinya di dalam partai, lobi ke dinas pendidikan, belum nanti kalau lelangnya batal, gitu-gitu loh. Jadi kompleks. Kalau politisi lain mungkin ringan aja. Oh siap, oh bisa gitu. Buat saya, karena itu kata itu akan jadi amanah ya, harus tunaikan. Buat saya tuh, saya masih agak takut sih. Jadi saya harus realistis aja. Realistis, tidak mau mengumbar janji. Kita masih mau ngobrol banyak, terutama juga saya mau nanya soal warna baju yang dikenakan oleh Mas Rian. Bagaimana perjuangannya dengan perahunya yang baru. Tetap di People's Choice, kami segera kembali untuk Anda. Kembali di People's Choice, saya juga masih bersama dengan Mas Rian Ernest, caleg DPRD DKI Jakarta. Kita main rapid questions dulu ya, Boleh. Mas Rian ya. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lagi yang berat-berat, yang ringan dulu lah. Boleh, ini nggak ada bocoran sih. Nggak ada bocoran kok. Percayalah nih betul-betul. Iya, tapi ini rapid questionnya sebenarnya ada pertanyaan yang terselubung, pertanyaan yang mendalam juga sebenarnya. Jadi serius-serius nggak serius sebenarnya. Oke. Mulai ya. Dari nomor 1, pilkada atau pileg? Pilkada. Oh, kan lagi pileg. Kenapa pilkada? Pilkada lebih seru karena sebagai calon tuh kita bisa bikin janji yang lebih doable, lebih doable sebenarnya. Saya pernah mencoba di Batam lah, gila-gilaan dulu mencoba pilkada independen dan menjalankan kampanye sebagai seorang calon wali kota dengan calon legislatif itu beda ya? Beda dan jujur lebih seru pilkada. Tapi kenapa independen waktu itu? Ini sebenarnya soal untuk satu, partai saya terdahulu itu cuma 1 kursi dari 50 kursi, kecil sekali. Kedua, memang dapat bisik-bisikan dari warung kopi di sana memang, oh kalau masuk lewat partai mahar politiknya gede sekali. Jadi membuat saya nggak masuk akal, akhirnya saya pilih jalur independen. Nah, ini Rian yang masih muda dan agak idealis tetap sampai hari ini. Mungkin dulu agak terlalu gila ya, sekarang gilanya agak dikurang-kurangin dikit. Gitu. Masih ada gilanya, tapi kadarnya dibikin lebih realistis kali ini. Berarti nanti setelah pileg akan coba pilkada? Oh saya nggak tahu, saya one step at a time, yang penting mencoba total kampanye dan berikhtiar semoga bisa terpilih kalau memang jalannya, dan dari situ saya total dulu aja deh. Dan saya nggak tahu ke depannya apa. Tapi kalau ditawarin pilkada berarti mau ya berarti ya? Wah, apakah seorang Rian bakal ditawarin pilkada? Kayaknya belum sampai kelasnya deh, kita ada pileg dulu lah. Oke. Merah atau kuning? Kuning. Bersama Gak perlu ditanya ya sebenarnya. Iya. Ini yang sebenarnya saya mau tanya dari tadi. Cuma diselipinnya lewat rapid questions. Betul. Ini memang dari merah keluar, memang awalnya mau langsung ke kuning atau sebenarnya mau ke partai lain sih sebelumnya? Sejujurnya pada saat hari saya pamit dari partai lama, partai merah, sebenarnya saya udah menentukan lah pilihan akan ke partai ini namanya gitu. Saya sebut partai ini. Gitu ya. Oh, partai ini. Tapi di tengah jalan kebetulan juga saya keluar kota agak lama, jadi bisa lebih berpikir dengan jernih, dengan tenang, dan juga dapat beberapa panggilan lah dari partai-partai lain yang ada. Dan sejujurnya memang dari dulu sejak saya di merah pun saya agak-agak melihat wah kuning nih kayaknya partai yang kelasnya tinggi nih, keren nih. Dan ternyata ya jodoh. Akhirnya pintu terbuka dari Partai Kuning dan saya pindah. Jadi saya sekarang bersama Golkar sejak awal tahun ini. Saya di pengurus DKI Jakarta, Golkar. Dan saya sangat senang. Sangat senang. Susah nggak tapi mengubah image seorang Mas Rian Ernest yang tadinya di partai yang lekat dengan image anak muda, kemudian ke Partai Golkar? Yang sudah partai tua ya, betul. Partai yang sudah lama sekali di Indonesia. Betul, buat saya memang ada beberapa citra-citra terkait Partai Golkar yang ada, terlepas apa sebabnya saya nggak terlalu tahu ya, tapi contoh aja nih, saya 5 tahun lalu, saya kan selalu fundraising di setiap politik saya, di 2019 atau di Pilkada Batam, dan sekarang selalu fundraising. Jadi 5 tahun lalu pada saat saya bersama partai lama, saya di Twitter saya buat sebuah cuitan untuk memohon donasi dulu kayaknya posko atau safe house lah buat relawan saya, karena relawan saya tinggal luar kota kebanyakan. Itu oke saja dan dapat apresiasi dan langsung dapat sumbangan gitu. Pada saat saya pindah ke Partai Golkar, saya melakukan hal yang sama, konsep yang sama persis, tapi
sepertinya tanggapan dari netizen di Twitter kayaknya lumayan keras juga. Oh gitu ya? Apakah jadi mungkin terbelah. Ada yang beranggapan kan kamu nih orang partai, apalagi partai besar. Justru harusnya kamu nih yang bagi-bagi uang ke masyarakat. Masa kamu malah minta donasi dari masyarakat gitu. Ini yang pertama. Tapi yang kedua, akhirnya ngebela saya juga. Jadi ini terbelah nih. Yang kedua bilang, ya harusnya gini dong, seorang caleg apapun partainya, donasilah dari masyarakat. Jadi betul-betul ini masyarakat yang mendorong nanti orang ini. Exactly. Kalau enggak, kata si yang membela saya, nanti dibilangnya oligarki lagi gitu. Jadi harusnya kan memang di patungan rakyat ya, bukan cuma disumbang 1-2 oligarki. Jadi ini seru. Buat saya bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi membicarakan ini aja kan paling nggak masyarakat jadi berpikir kan. Dan saya yakin kok nanti pada akhirnya masyarakat tahu mana yang terbaik sebenarnya. Tapi udah mulai dikenal sebagai caleg dari Partai Golkar? Saya pikir pelan-pelan udah mulai ya, lumayan. Meskipun saya jujur belum pernah survei ya untuk mengatakan seefektif apa. Tapi setiap saya turun ya baju saya kuning, berlogo Golkar. Sosial media saya selalu sampaikan tentang Golkar, ya berusaha lah untuk menciptakan rian yang baru lah. Kan partainya baru ya. Yeah. Jadi orangnya tetap sama, prinsipnya sama, tapi emang udah beda baju gitu. Karena kalau masyarakat berpikir saya masih di partai lama, nanti buka kertas suara, lihat nama saya, bingung ya? lihatnya partai lama lagi. Jadi ini PR saya juga sebagai seorang politisi. Oke. Next, tadi ngomongin politisi ya. Jadi pilih politik atau hukum? Rian Ernest sebenarnya kalau negara kita politiknya udah oke banget, enakan hukum. Ya. Tapi melihat ekosistem politik hari ini dan kekurangan di beberapa sektor publik emang di politik deh. Mungkin sampai saya tua di politik. Tapi saya selalu realistis, saya selalu mengupdate kartu advokat saya. Karena saya nggak pernah tahu hari esok saya di politik seperti apa. Saya kan harus bertanggung jawab juga terhadap istri dan anak saya. Jadi pintu hukum itu selalu ada buat seorang Rian, tapi buat saya akan total terus di politik. Sampai akhirnya ya nasib membawa saya kemana saya nggak tahu sih. Tapi saya selalu ready untuk kembali ke hukum. Oh, tapi kalau di politik kan juga bisa memperjuangkan isu-isu hukum. Definitely bisa. Tapi konteks tadi, definitely. Karena politik dengan hukum sebenarnya berkelindan banget. Iya benar. Dan di Indonesia hari ini juga salah satu disertasi atau bukunya Prof. Mahfud MD. Belasan tahun lalu atau puluhan tahun lalu, memang dia membuat politik hukum kalau nggak salah judulnya. Memang di Indonesia ini politik itu yang ngedrive hukum. Dan tanpa melihat 1-2 kasus, memang kita semua sama-sama tahu lah ya, politik itu memang sering ada di atas hukum hari ini. Nah, makanya buat saya, teman-teman, terutama lawyer-lawyer, kemarin saya ketemu dengan alumni law firm tempat saya bekerja. Senior-senior semua, punya kantor semua, di SCBD semua, gajinya saya udah nggak tahu lah kayak apa, mobilnya udah mewah-mewah semua. Teman-teman ini mengeluhkan soal kondisi hukum. Hari ini misalkan, ada beberapa catatan lah. Terus saya bilang ke teman-teman, ya masuk politik lah. Karena balik tadi, politik memang sering yang mendrive hukum di Indonesia. Dan ini udah dari puluhan tahun lalu seperti itu kan. Makanya teman-teman, senior-senior masuklah ke politik, rubahlah dari dalam sistem. Semuanya diem. Itu tadi, apakah karena sudah hidup terlalu nyaman? Apakah mau sudah hidup nyaman, turun lagi ke lapangan, berusukan lagi? Dengan gaji yang berkurang sekian? Gaji berkurang pasti, teman-teman lawyer kan pasti, ya itu tadi pengusaha atau lawyer kan mungkin gajinya lumayan loh, gaji di DPR DKI Jakarta gaji halal ya, artinya nggak maksudnya ada gaji haram? Siapa tahu. Oh gitu ya, gaji itu yang ngomong ya? Gaji resmi itu 90-an juta rupiah, itu kan oke banget, seperti gaji direktur mungkin atau direksi gitu kan, lumayan dong. Tapi kalau gaji lawyer mungkin berapa kali lipatnya. Apakah mau? Ini menjadi tantangan. Makanya buat saya lebih baik kalau ada panggilan buat melayani di politik, lakukanlah sebelum semakin nyaman hidupnya. Ya, itu kuncinya. Jadi bukan cari duit, tapi harus untuk dalam mindset melayani dan pengabdian ya kalau masuk politik. Betul. Oke, berikutnya, tongseng atau sop kaki kambing? Wah, susah. Dari semua yang serius-serius, ini paling susah ternyata untuk Mas Rian. Enak, apalagi tongseng Solo gitu kan. Gitu ya? Sop kaki kambing enak. Tergantung sikon deh. Biasanya kalau habis debat-debat hot di TV, biasanya saya self rewardnya saya makan sop kaki kambing biasanya naik motor. Karena habis capek kepala, diisinya pakai sop kaki kambing. Betul, apalagi kalau puas debatnya kayaknya udah tersampaikan pesan saya, sop kaki kambing deh. Self reward saya. Bukannya makin panas lagi nggak ya? Iya, bener juga ya, tapi saya emang agak aneh sih kayaknya. Malah makin capek badannya kayaknya. Tapi ini emang makanan kesukaan ya dua-duanya? Iya, saya tuh dari SMA udah nggak tinggal sama ibu saya numpang bersama keluarga saya di daerah Jakarta.
Jadi saya selalu jajan warteg, jajan nasi goreng, jajan sate. Jadi saya tuh seneng lah makanan pinggiran lah, kuliner-kuliner gerobakan dari SMA sampai hari ini. Seneng saya, enak. Merakyat ya? Emang duitnya masih merakyat juga gitu. saya, uang saya masih agak merakyat sampai hari ini. Sekarang masih suka makan di tenda? Masih dong. Oh gitu? Sebelum kesini enggak, saya nggak makan di tenda, sebelahnya pasar, tapi enggak. Tapi saya masih. Hari ini saya kerja di SCBD, tapi makan siang saya masih bungkus dari warteg. Karena buat saya makan itu kan ya fungsi ya, asal enak, harganya cocok, mau tempatnya di pinggir got kayak mau apa, ya oke aja. Toh kita kan nggak makan di pinggir got 24 jam ya kan, cuma setengah jam kan makan. Jadi, saya sih orangnya function based. Oke, makanan nggak pilih-pilih, tapi gimana dengan yang satu ini ya? Kopi susu atau kopi hitam? Kopi hitam. Kopi hitam. Cepet banget jawabnya, nggak pernah suka kopi susu? Kalau di makanan saya tuh menikmati rasa yang murninya. Nah kalau dikasih susu kadang-kadang kita udah lupa murni kopinya apa gitu. Sih. Asem atau enggak, agak roasty atau enggak. Jadi saya menikmati dan mengapresiasi kopi asli. Kopi tubruk bahkan kadang-kadang, bukan kopi yang disaring. Agak pahit-pahit karena supaya kita ingat bahwa hidup ini pahit gitu ya. Mantap masuk. Jago, Mbak Stefan nih, jago. Jombang. Nah, Mas Rian, mungkin ada yang mau disampaikan untuk warga di Dapil Jakarta 5, Jatinegara, Durensawit, Keramat Jati? Thank you nih. Kesempatan Mas. Iya. Buat Bapak Ibu di Durensawit, Keramat Jati dan Jatinegara, nama saya Rian Ernest, umur saya 36 tahun. Dengan pengalaman saya di bidang staf gubernur, pengalaman saya juga di pekerjaan sebelumnya ya sebagai lawyer atau sekolah kebijakan publik, saya berharap saya bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan kebijakan yang lebih bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan kalau ada hal-hal yang kurang pas, penyimpangan, penyelewengan di dalam proses anggaran atau proses eksekusi kebijakan, mudah-mudahan saya bisa menyuarakan dan sama-samalah memperbaiki lebih baik untuk warga DKI Jakarta. Jakarta Timur, Durensawit, Keramat Jati, Jatinegara. Wih. Yeah. Ini menyuarakannya mau nanya juga, karena katanya udah ngasih nomor-nomor bahkan ke warga. Itu menyuarakan dalam arti beneran komunikasi langsung secara pribadi dengan warga-warga. Iya. Itu dibalas satu-satu, diterima beneran? Betul. Jadi saya memang jujur juga kepada warga. Ibu, Bapak, saya balasnya nggak sejam 2 jam ya, jujur. Kadang sehari 2 hari, karena masih saya sendiri yang membalas. Tentu warga bilang, kenapa nggak asisten aja yang ngebales? Saya ini dalam tahap untuk mencoba belajar masalah Jakarta Timur dan membangun kepekaan saya di masalah Jakarta Timur. Kalau saya berikan ke asisten saya dong dapat kepekaannya. Tapi nggak jadi pusing kalau terlalu banyak kemudian yang japri? Oke kok, ada yang minjem duit, ada yang minta duit. Beberapa biasanya secara seragam saya tolak tentu dengan halus gitu ya, dengan berbagai alasan. Tapi banyak juga kok yang sebenarnya menaruh harapan, titipkan amanah kepada saya juga. Dan buat saya lagi capek-capek gitu, tapi membaca pesan seperti itu buat saya tuh semangat lagi. Nggak lebih efektif lewat media sosial, jadi jangkauannya lebih luas gitu daripada hanya japri, atau ada apa ya, rasa lain gitu? Sebenarnya kalau media sosial aja takutnya terbatas kepada mungkin kelompok umur atau kelompok ekonomi tertentu. Tapi kalau WhatsApp saya pikir memang masih banyak masyarakat juga yang nggak memiliki handphone, tapi saya pikir lebih dari mayoritas itu kan mostly di WhatsApp ya. Dari survei pun sosial media, karena WhatsApp itu sosial media. Sosial media terbanyak dipakai ya WhatsApp. Jadi buat saya ini oke lah. Kirim foto gampang, tiba-tiba mau video call bisa. Jadi buat saya ini kunci lah, digital, bikin lebih murah lah. Jadi ibu bapak kalau ada aspirasi nggak usah jauh-jauh ke Kebon Siri atau kemana, tinggal pakai WhatsApp. Jadi nanti kalaupun nanti kepilih nggak akan berubah ya? Nomor WA itu dari tahun 2018 nggak pernah ganti. Mau saya di Jakarta Timur DPR, mau saya di Batam, mau saya hari ini nggak pernah ganti. Dan selalu saya yang balas. Tapi emang jujur nggak bisa cepet balas saya. Karena saya, banyak banget ya. Karena saya juga karyawan kan. Hari-hari saya di asosiasi usaha untuk kendaraan listrik. Jadi ya berbagi-bagi tugas dan waktu lah. Di save nomornya, jangan lupa nanti kalau ada masalah warga Jatinegara, Durensawit, Keramat Jati, kalau ada masalah langsung japri. Mas Rian, terima kasih banyak Mas Rian atas waktunya udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Thank you banget. Terima kasih juga Anda sudah nonton People's Choice. Jangan lupa untuk saksikan seluruh episode People's Choice lainnya. Saya Stephanie Ginting, sampai jumpa.